Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis laporan mengenai perbedaan laporan bank umum dan bank konvensional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Putri Anggitasari dengan NPM 2140104134. Lalu Saya Revna Indriani, NPM 2120104066. Saya Rahma Aulia, NPM 2140104133. selanjutnya laporan mengenai neraca akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Reva. Yang pertama, laporan publikasi bulanan neraca pada bulan Januari dari PT BPD Jawa Tengah dan PT Bank BCA Syariah. Yang perbedaan pertama yaitu surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, di mana pada Bank BCA Syariah tidak terdapat akun tersebut. Yang kedua, Bank BDP Jateng mencatat dana yang dipinjamkan kepada nasabah yang memerlukan modal pada akun kredit yang diberikan, sedangkan Bank BCA Syariah menggunakan akun piutang yang terbagi berdasarkan beberapa subpos-pos lain seperti piutang murabahah, piutang istisna, piutang multi jasa, piutang card, dan piutang sewa. Kemudian yang ketiga perbedaan ada pada pembiayaan, di mana Bank BDP Jawa Tengah menggunakan pembiayaan syariah dan sedangkan Bank BCA Syariah menggunakan akun pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa pada akun nomor 9 dan 10. Yang pada Bank BCA, akun-akun tersebut dibagi ke dalam sub-pos lagi. Selanjutnya, akun cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan digunakan oleh Bank BDP Jawa Tengah, tetapi tidak digunakan oleh Bank BCA Syariah. Next. Yang kelima, Bank Syariah menggunakan akun pembiayaan sewa, sedangkan Bank BDP Jateng tidak menggunakan karena tidak ada pembiayaan sewa. Semua pembiayaan dicatat ke dalam pembiayaan syariah. Kemudian pada Bank BDP Jawa Tengah, pos giro tabungan dan deposito bukan merupakan sub-pos dana investasi, melainkan sub-pos dari liabilitas itu sendiri. Sedangkan pada PT Bank BCA Syariah, pos-pos giro merupakan sub dari dana simpanan wadiah dan dana investasi non-profit sharing. Next. Kemudian pada PT BPD Jawa Tengah, akun yang ditandai yaitu liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo yang digunakan oleh Bank BPD Jateng walaupun nilainya masih 0, tetapi Bank BCA Syariah tidak menggunakannya. Yang BPD, next. Kemudian ada modal sumbangan. Modal sumbangan digunakan dalam PT Bank BCA Syariah Modal untuk mencatat modal sumbangan dari tambahan modal store yang tidak dimiliki bank konvensional yaitu BPD Jateng. Selain dari akun-akun yang telah saya sebutkan tadi, tidak ada akun lainnya memiliki fungsi dan kegunaan serta nama yang sama antara bank konvensional BPD Jawa Tengah dan Bank Syariah BCA Syariah Tbk. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan publikasi bulanan, laporan laba rugi, Bank konvensional PT BPD Jawa Tengah, dan Bank Syariah PT Bank BCA Syariah. Yang pertama, pada pendapatan dan beban bunga pada PT BPD Jawa Tengah, terdapat pendapatan bunga dan beban bunga.
Selanjutnya untuk PT Bank BCA Syariah, pada pendapatan dan penyaluran dana terdapat 4, yaitu pendapatan dari piutang yang terdiri dari murabahah, istisna, multijasa, ujrah, dan lainnya. Untuk yang B, pendapatan bagi hasil, terdapat mudorobah, musyarakah, dan lainnya. Selanjutnya, pendapatan sewa dan lainnya. Pada PT BPD Jawa Tengah terdapat pendapatan dividen. Pada PT Bank BCA Syariah terdapat pendapatan bank selaku mudorib dalam mudorobah mukayyadah. Selanjutnya pada PT BPD Jawa Tengah sudah tidak ada perbedaan lagi. Untuk PT Bank BCA Syariah terdapat perbedaan pada beban bonus wadiah, kerugian penurunan nilai aset lainnya non-keuangan, Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara laporan publikasi bulanan komitmen dan kontingensi antara bank konvensional yaitu PT BPD Jawa Tengah dan Bank Syariah PT Bank BCA Syariah. Yaitu yang pertama, pada Bank BCA Syariah terdapat nama akun kedua yaitu pendapatan dalam penyelesaian, sedangkan di laporan PT BPD Jawa Tengah tidak ada laporan pendapatan dalam penyelesaian. Di dalam laporan pendapatan dalam penyelesaian terdapat murabahah, istisna, sewa bagi hasil, dan lainnya. Lalu ke bawah. Lalu di dalam Bank Syariah, laporan Bank Syariah terdapat atau dicantumkan nama pemilik perusahaan dan nama pemegang saham utama, namun sedangkan di laporan bank konvensional tidak ada. Cukup itu saja perbedaannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan tentang laporan publikasi triwulan perhitungan rasio keuangan PT BPD Jawa Tengah dan laporan publikasi triwulanan laporan rasio keuangan triwulanan PT Bank BCA Syariah. Untuk yang pertama, hanya terdapat perbedaan nama yaitu NPL gross dan NPL net pada PT BPD Jawa Tengah, dan pada PT Bank BCA Syariah tertulis non-performing financing NPF gross dan non-performing financing NPF net. Untuk selanjutnya, pada PT BPD Jawa Tengah terdapat net interest margin atau NIM. Untuk selanjutnya, pada PT Bank Syariah terdapat net imbalan NI dan net operation margin. Selanjutnya, pada Bank PT BPD Jawa Tengah terdapat loan to deposit ratio LDR, dan untuk PT Bank BCA Syariah terdapat pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan dan financing to deposit ratio FDR. Hanya itu saja perbedaan yang terdapat pada Bank PT BPD Jawa Tengah dan Bank BCA Syariah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.